kita ingin anak itu dalam belajar akademik itu harus jadi budaya. Salah satu misalnya akademik yang sudah menjadi budaya dan tidak itu beda. Contohnya misalnya begini. Kalau anak itu misalnya masih kalau mau ulangan nggak mau menghafal, itu sebetulnya belajar akademiknya tuh belum masuk ke dalam budaya ya. Biasanya bullying ini dilakukan oleh pelaku bullying ini, yaitu orang atau anak yang, mohon maaf ya, punya karakter yang keras. Kalau yang punya karakter lunak itu agak jauh untuk melakukan bullying, gitu kan. Yang keras ini itu karakter. Karakter itu memang salah satu diantaranya bisa dibawa dari lahir. Anak yang punya karakter keras lebih memungkinkan untuk suatu saat melakukan bullying. Halo Tribuners, balik lagi di wawancara khusus dari Tribun Jabar bersama saya Anggun Nur Fahmi, dan saya sekarang akan berbincang langsung dengan tamu penting dari Intelligentsia Islamic School bersama Bapak Dr. Haji Henry Setiawan Saputra MPD selaku pembina yayasan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat baik. Alhamdulillah ya. Di pagi yang cerah ini nih, saya mau coba berbincang dengan Bapak. Tapi sebelum berbincang lebih lanjut ya, sepertinya yang nonton podcast ini nanti butuh gambaran nih tentang Intelligentsia Islamic School itu sendiri. Jadi boleh Bapak ceritakan terlebih dahulu latar belakang berdirinya sekolah ini, atau mungkin sebenarnya nilai dan tujuan dari berdirinya ini tuh apa gitu? Ya, Intelligentsia ini alhamdulillah ya, saya bersama istri yang mendirikannya. Mengapa sih mendirikan sekolah gitu ya? Nah, alhamdulillah kebetulan saya ini lahir dari keluarga guru. Oh, keluarga pendidik juga ya? Jadi walaupun dari desa, kemudian karena keluarga guru, jadi selalu menularkan jadilah guru begitu kan. Jadi alhamdulillah saya mulai menjadi guru itu sejak tahun 84. Wah, sudah lama. Ya, sudah sangat lama ya. Jadi saya mengajar pernah mengajar tingkat SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi kan. Saya pun mengajar beraneka ragam ya. Jadi dari mulai sekolah nasional, sekolah Nasrani ya, berbasis Nasrani ya. Kemudian juga mengajari pesantren gitu ya. Sekolah negeri, swasta. Jadi dari situlah ya. Kebetulan istri juga sama mengajar. Mengajarnya sama beraneka ragam ya. Itu sudah puluhan tahun kan. Nah, dari pengalaman itulah kita ini ada sesuatu yang selalu, kalau sudah mengajar itu ada sesuatu gini nih, sepertinya nih akan lebih lengkap nih kalau sekolah itu tambah ini kan. Jadi ketika saya mengajar di sekolah nasional misalnya ya, saya selalu mengevaluasi ya, sepertinya sekolah nasional ini akan lebih lengkap kalau ditambah dengan ini gitu kan. Ya, biasanya sih kalau ini menurut saya ya, mohon maaf ya. Jadi kalau menurut saya sekolah nasional sudah sangat bagus gitu ya. Walaupun ada kekurangannya dalam hal agama gitu ya. Jadi saya punya konsep sepertinya akan lebih lengkap nih kalau misalnya ditambah dengan itu kan begitu. Nah, jadi begitu juga ketika saya mengajar di sekolah muslim ya, atau di pesantren ya. Saya punya ini nih, apa ya? Ini menurut pendapat saya pribadi gitu ya, akan lebih lengkap kalau anak di pesantren itu kita lengkapi gitu kan, dengan pelajaran-pelajaran nasional yang kuat gitu kan, sehingga anak itu bisa persegi gitu ya begitu. Nah, latar belakangnya memang seperti itu, sehingga dari dulu itu selalu kalau kita nanti bersama keluarga ya, kalau kita mendirikan sekolah, nah mudah-mudahan itu bisa tercapai ya begitu. Alhamdulillah Allah memberikan jalan ini gitu kan, dan saya bersyukur, berterima kasih juga pada orang tua yang selalu mendidik untuk jadilah guru. Ya seperti itu kan. Jadi berdasarkan pengalaman ya. Betul.
terus karena tadi pengalamannya mengajar di berbagai tingkatan, jadinya di Intelligentsia ini juga ada banyak tingkatan pendidikan ya betul, Pak? betul, Dari betul. mulai SD, SMP, dan SMA. Terus berusaha juga membangun pendidikan yang seimbang ya dari sekolah nasional dan juga agama. Iya, betul. Karena waktu dulu saya begini, kalau yang misalnya punya ini ya pengalaman. Kalau anak di sekolah nasional atau di sekolah negeri gitu ya, selalu sore harinya bagi orang tua tertentu tuh mesti mengaji kan, ke madrasah lagi kan. Jadi saya berpikir ini, bagaimana gitu ya kalau kita satukan gitu ya, seperti itu. Begitu juga tuh yang misalnya yang di sekolah di pesantren dan sebagainya, tidak sedikit orang tua yang mesti meleskan lagi matematika, fisika gitu kan. Ya dari situlah, wah bagaimana kalau suatu saat kita di satu tempat bisa ini semuanya gitu kan, seperti itu. Jadi dapat dua-duanya gitu betul, ya. dapat dua-duanya. Apakah keseimbangan itu menjadi salah satu ciri khas di sini, atau sebenarnya sekolah Intelligentsia Islamic School ini punya ciri khas lain nih yang membedakan dengan sekolah Islam lain mungkin yang sekarang udah makin banyak ya Pak di Jawa Barat khususnya? Memang itu salah satu ciri khasnya, walaupun sebetulnya banyak ya perbedaan-perbedaan. Oh iya. Hanya yang ciri khas di kita itu dari segi akademik itu kuat gitu kan. Jadi misalnya contoh SMA tuh, kalau orang mau tembus ITB ya ini tempatnya. Oh di sini, berarti ada bimbel gitu ya Pak? Ya, dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa gitu ya, yang akan mendukung ke sana gitu kan. Kemudian juga bagi orang tua misalnya yang anaknya belum tega untuk masuk pesantren kan, tapi anaknya mesti pulang pergi ke rumah, itu tempatnya di sini. Gitu. Kalau pembeda-pembeda lain mungkin ada yang mau diceritain lagi nggak dari Bapak? Banyak sebetulnya ya. Salah satunya mungkin? Salah satunya tuh Intelligentsia ini punya konsep bahwa dalam hal akademi, dalam hal agama, dan ada satu lagi dalam hal akhlak. Akhlaknya. Ya, itu tuh bukan hanya belajar selintas gitu ya. Itu harus menjadi budaya. Harus menjadi budaya. Ya, kan kalau kita budaya ini nggak akan bisa tercapai kalau tidak dilakukan oleh anak berulang-ulang, dilakukan berulang-ulang dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Nah, jadi inilah yang sebetulnya sangat berbeda dengan sekolah lain. Kita ingin anak itu dalam belajar akademik itu harus jadi budaya. Mungkin Ibu bisa lihat ya. Gimana? Salah satu misalnya akademik yang sudah menjadi budaya dan tidak, itu beda. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya begini. Kalau anak itu misalnya masih kalau mau ulangan nggak mau menghafal, kan? Itu sebetulnya belajar akademiknya tuh belum masuk ke dalam budaya ya. Harusnya kalau sudah jadi budaya, kalau mau ulangan itu dia sudah terkonsep bahwa saya harus menghafal, harus belajar. Kemudian anak misalnya tidak khawatir kalau dia nilai kecil. Itu belum jadi budaya. Jadi anak tuh berapa aja. Gitu. Oh gitu ya. Di sini. Ya. Kalau di sini harus sudah anak tuh harus gini, bahwa nilai kecil itu nggak bagus tuh. Gitu, harus ditambah lagi dengan iya. Gitu. Atau misalnya budaya anak tidak bertarget tuh. Misalnya gini, kalau ditanya tuh anak SMA misalnya, mau kemana Dek? Wah kemana aja gitu. Nggak ada tuh. Iya, nggak ada. Itu anak itu belum masuk ke dalam budaya, gitu. Hanya belajar biasa aja. Iya. Nah di Intelligentsia dipola agar ini itu terbudayakan. Jadi kalau terbudayakan dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi itu terpola, begitu kan. Motivasi belajar akan selalu tinggi, gitu kan. Betul. Nah ini untuk jadi budaya susah. Harus dipola di sekolah dengan kan anak itu kalau zaman sekarang hidupnya banyak di sekolah kan. Iya. Kita lihat masuk jam 7,
pulang jam 4. Bahkan lebih banyak belajarnya di sekolah daripada di lingkungan rumah. Oleh karena itu sekolah mesti memikirkan gimana agar anak kita ini dalam hal belajar akademik harus terbudaya. Kan begitu. Betul. Nah, inilah yang agak berbeda dengan sekolah. Kalau di Indonesia mesti dibudayakan gitu kan. Kemudian juga misalnya dalam hal agama ya. Dalam hal agama pun harus dibudayakan. Pada prinsipnya ilmu agama itu pada intinya akan mengarah kepada pembudayaan beribadah. Ya. Nah, mohon maaf ya, mahasiswa saya kalau saya tanya tuh, kok mahasiswa ini kalau sholat agak belang betong tuh, gitu ya. Kalau kita tanya, kenapa sih belang betong? Karena memang kalau saya selidiki mahasiswa saya pasti tingkat SD dan SMP-nya belum dibiasakan ya, tidak terbudayakan, sehingga dia lepas jadi mahasiswa sholat itu hal yang biasa, gitu kan. Jadi lewat tuh hal yang biasa. Padahal kalau sudah menjadi budaya, kapanpun, dimanapun dia akan melakukan, gitu kan. Betul. Jadi dalam ibadah tuh anak harus terbudayakan. Nah, untuk membudayakan anak cukup susah, sekolah lah intinya. Jadi kalau mungkin orang tua gimana sih cara membudayakannya? Boleh masuk ke Intelijensia. Dibantu sama tenaga pendidik yang bisa mengajarkan anak itu membudayakan belajar, membudayakan beribadah. Betul. Dan satu lagi itu budaya akhlak. Budaya akhlaknya. Sekarang banyak anak yang kasus bullying, kan? Kemudian anak itu dalam bertutur, berkata tidak santun, berkata kasar dan sebagainya. Nah, ini akhlak-akhlak ini mesti terbudayakan di sekolah, gitu kan. Jadi alhamdulillah kita pola sedemikian rupa. Jadi jangankan anak misalnya melakukan bullying ya di Intelijensia, berkata kasar pun itu dilarang, kan begitu. Karena orang yang melakukan bullying pasti awalnya orang yang selalu berkata kasar. Iya. Dari hal salah kecil satunya itu ya. Dari hal kecil, nggak mungkin orang yang santun langsung membuli orang, kan begitu. Nah, hal-hal inilah kita ingin akhlak itu harus terbudayakan juga. Jadi dari mulai bertutur, berkata, termasuk berpikir dengan akhlak yang akhlakul karimah ya. Misalnya kejujuran. Kejujuran itu mesti ditanamkan di sekolah, SD, SMP. Kita sedih ya, prihatin mendengar banyak para pejabat korupsi dan sebagainya. Sebetulnya itu indikasi bahwa keberhasilan pendidikan di tingkat sekolah dasar itu tidak berhasil. Kan? Sepertinya anak yang di SD-nya itu selalu nyontek, sepertinya akan melegalkan dia untuk korupsi di suatu saat, kan begitu. Nah, oleh karena itu anak tuh mesti diajarkan ya, bagaimana kejujuran tuh penting banget, gitu kan. Jadi mencontek itu sesuatu perbuatan yang sangat dilarang, kan begitu. Jadi itu tidak boleh, kan. Allah melihat kita, kan. Walaupun tidak ada yang melihat, Allah tetap melihat kita. Nah, saya meyakini kalau itu dilakukan, insya Allah dia tidak akan korupsi di suatu saat, kan begitu. Karena korupsi di Indonesia kan sudah gini, orang yang melakukan korupsi itu hartanya banyak, uangnya banyak. Menurut logika berpikir yang sehat, nggak mungkin buat apa banyak-banyak. Tetapi ada kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir di kepalanya ya. Nah, kesalahan berpikir itu dari mana? Dari SD, gitu kan. Jadi kalau di SD sudah kesalahan berpikir dibiarkan, tidak ditanamkan dengan baik, akan terbawa sampai dia dewasa. Nah, itulah yang memang agak agak berbeda dengan yang lainnya, kan? Betul. Kemudian kita juga punya konsep bahwa di dalam pendidikan itu secara kodrat manusia ya, anak tuh kan punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kita di Intelijensia itu anak tuh sudah tentu kita harus analisis dulu ya, kekurangannya di mana, di bidang apa, kelebihannya di bidang apa. Nah, ketika kita sudah analisis di sini lengkap, karena kita juga punya lab psikologi ya. Jadi
itu sudah makanan kita sehari-hari. Jadi ketika anak mau belajar harus dianalisis dulu. Kelebihannya di mana anak ini? Per orang, Pak? Ya, kekurangannya di mana? Nanti kelebihan inilah yang akan kita dorong ke depan agar dia ini bisa menjadi bermanfaat ya, menjadi profesinya, menjadi jurusannya kalau di perguruan tinggi, kan begitu. Ini sangat bermanfaat, kan begitu. Terus kekurangannya jangan sampai menjadi menghambat ketika belajar. Misalnya anak kurang dalam bidang logika hitung ya, jangan sampai jadi penghambat di dalam belajar. Minimal dia tidak menghambat gitu ya. Nah, kita berikan solusi kan. Jadi walaupun hasilnya kalau kurang bakat itu kan hasilnya tidak akan 100 ya. Ya minimal 80 lah gitu kan. Tapi tidak akan menghambat di dalam belajar. Nah, itulah yang memang kelebihan dan masih banyak yang lainnya ya begitu. Masya Allah, menarik banget ya Pak. Jadi itu ya tadi pembedanya itu 3 aspek tadi, akademik, agama, dan juga akhlak yang dibudayakan ya. Jadi tidak cuma diterapkan aja tapi dibiasakan, dibudayakan. Betul. Karena khusus untuk akhlak dulu banget ya, tahun 70-an, 80-an masih ada pelajaran etika. Oh iya. Tapi sekarang akhlak itu hanya tidak ada pelajaran. Hanya disisipkan di pelajaran PAI misalnya kan. Nah, kita merasa kurang. Jadi memang ada mata pelajaran khusus. Ya, namanya psikologi akhlak. Psikologi akhlak untuk SD, SMP, SMA. Wah, keren-keren. Masya Allah ya. Terus kalau misalkan berbicara tentang orang tua yang memilih sekolah untuk anak-anaknya ya Pak, itu biasanya tuh sangat mempertimbangkan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran. Jadi kalau di sini kira-kira sarananya apa aja sih yang bikin anak-anak nyaman belajar sehingga 3 aspek tadi itu bisa dengan mudah tersampaikan gitu. Betul ya. Sudah jelas sarana alhamdulillah ya. Dari mulai sarana berarti sarana prasarana ya berarti ya, atau fasilitas mungkin. Ya betul. Ya pertama kalau lihat dari depan lapangan parkir ya kita siapkan, karena tanpa lapangan parkir pun kurang nyaman buat orang tua kan begitu. Kemudian juga masuk ke gedung ya, gedung. Di sini gedung ada 3 gedung ya gitu. Ada gedung khusus SD, SMP dan SMA kan. Kelasnya di sini juga sangat banyak gitu ya. Kalau dihitung tuh kurang lebih 100 kelas. Seluruhnya. 100 kelas. Kemudian juga lab-nya lengkap. Ada lab komputer, lab IPA kan. Kemudian sedang dibangun juga lab bahasa. Kan? Lab bahasa. Ya, dilengkapi dengan ruang sinemanya kan. Jadi anak-anak tuh perlu secara visual ya, bagaimana sih pengetahuan atau tentang keislaman ya yang mesti ditonton oleh putra-putra kita, anak-anak kita. Kemudian selain itu juga sarana yang lain ya, lab psikologinya, ya, bimbelnya. Oh bimbel, tadi saya menarik banget sih bimbel. Kemudian juga di sini kalau sarana di sini ruang terbuka anak kan begitu. Iya. Jadi ruang terbuka tuh ini. Kemudian ini masjid ya. Oh masjid. Ya. Walaupun ini masjidnya baru 1 lantai ya. Insya Allah ini berdasarkan programnya ini 4 lantai ya masjidnya kan begitu. Kemudian juga sarana WC, kloset ya. Kalau dihitung ini ada kurang lebih 40 ini bilik ya. Jadi anak supaya bebas boleh memilih kan begitu. Kemudian juga ini aula insya Allah ini ya insya Allah akan selesai di Desember ini kan begitu. Untuk aulanya, kemudian juga ruang kesenian, ya. Kemudian juga lapang ya. Nah lapang di atas tuh ada lapang khusus futsal, basket, kemudian untuk badminton, kemudian untuk pingpong kan begitu. Dan di atas juga ini sedang dibuatkan juga nih nanti lapang sama. Lapangan juga, lengkap ya. Ya, jadi supaya banyak pilihan anak gitu ya. Bisa explore. Ya. Jadi udah dipastikan nyaman ya belajar di kelasnya juga. Insya Allah gitu kan. Kemudian juga kelas dilengkapi dengan AC. Oh ada AC, setiap kelas ada AC. Ya, lengkap AC.
Di kelas ada CCTV. Ada gitu CCTV ya. juga. Iya. Kemudian di lorong-lorong, kemudian di taman, di mana lengkap. Lengkap ya? Karena CCTV itu ini penting banget di sekolah, penting banget. Gitu ya. Jadi kan salah satu pencegahan bullying juga itu. Oh iya, di keamanannya itu terpantau ya, Terpantau, selalu. kan. 24 Jadi anak jam. nggak bisa keluar nih sebelum pulang. gitu Iya. kan. Oh iya bener. Ya, terkunci di sini. Baru kalau ada yang menjemput, barulah ada instruksi dari depan untuk ini wali kelas membawa anak, khususnya yang SD. Oh iya. SD mesti dibawa, gitu kan. Jadi mesti terjamin lah anaknya keamanannya gitu kan. Bener-bener. Wah. Alhamdulillah gitu. Udah lengkap banget berarti Ya, ya di alhamdulillah, sini apa alhamdulillah, alhamdulillah. gitu. Terus kalau misalkan nih orang tua itu lagi mempertimbangkan tentang aspek finansialnya Nah, juga, ya. apakah di Intelligentsia ini menyediakan beasiswa untuk calon-calon murid yang mau masuk ke sini atau bagaimana nih Pak? Betul, betul. Syaratnya mungkin kalau ada boleh Kalau begitu diceritakan. ya. Sudah tentu ya, kita sebagai sekolah Islam kan, ada salah satu misi, yaitu kita juga ingin membantu ya, ingin ternikmati juga, bukan hanya oleh orang yang cukup finansialnya ya, Ya. tapi yang ini belum beruntung gitu ya. Nah, kita siapkan. Jadi khusus di sini ada beasiswa, terutama dari beasiswa anggap saja prestasi, tapi khusus juga beasiswa yang belum mampu. Oh oke, Ya. dua aspek itu ya. Belum mampu itu kita beasiswanya di sini 0%. 0%. Nggak perlu bayar. Pendaftaran. Ya. Jadi semuanya. Oh semuanya. Selama Sampai lulus. bertahun-tahun di sini sampai lulus. Wah, Masya Allah. Ya, SD semuanya. sampai SMA ada. Ya, karena sepertinya sekolah itu kurang makmur ya. Kalau kita belum merangkul juga teman kita yang belum mampu. Jadi mesti itu jadi salah satu misi kita ya. Dan alhamdulillah sih dengan misi itu sekolah makin makmur. Ada ya Ya, kerasa. makin makmur gitu kan. Jadi jangan khawatir sekolah-sekolah swasta untuk tidak sekolah yang cukup ini berprestasi gitu ya. Jangan khawatir, insya Allah kan. Insya Allah sudah terasa kan. Semakin kita ini Allah memberikan jalan yang luar biasa. Gitu. Okay. Biasanya tapi dibatasi untuk berapa orang Ya, gitu ya di Pak? sini minimal 5-7%. 5-7%. Iya. Jadi Lumayan. kita ya ingin sebanyak-banyaknya. Pokoknya kita maksimalkan gitu ya. Terutama makanya mengajak. Enggak kalau misalnya belum mampu ya, sampai saat ini belum mampu, suatu saat nanti mampu ke depan ya, enggak silakan. Di sini banyak banget. Hanya bedanya kita dengan sekolah lain, anak itu dijamin nggak kerahasiaan. Orang lain nggak akan tahu. Dari mulai sudut apapun nggak boleh tahu. Bahkan siswa yang di sininya pun ya Pak? Nah ya karena kita menjaga psikologis. Psikologis anaknya betul. Makanya siswa di Intel nggak tahu tuh bahwa temannya itu beasiswa atau bukan itu nih? nggak bayar misalnya serupiah pun, yang lainnya bayarnya cukup gitu ya. Dan itu memang konsep kita. Masya Allah. Amanah ya. Aman. Nah kalau misalkan mengenai prestasi tadi, murid-murid seperti apa gitu yang digolongkan berprestasi yang bisa mendapatkan beasiswa itu? Ya, prestasi itu kan ada akademik ada non-akademik ya. Kalau akademik sih bisa terlihat di sekolah asal. Oh gitu. Sekolah asal bagaimana dia minimal kalau akademik itu dari rankingnya. Oh ini juara umum nih, gitu ya, boleh kan? Atau non-akademik, misalnya juara karate, juara kegiatan-kegiatan lainnya, olahraga, seni, ya silahkan kan. Karena pada prinsipnya kan anak yang juara ini juga akan mengangkat sekolah, gitu. Makanya kita sambut. Gitu kan. Nah kalau misalkan prestasi dari sekolahnya sendiri, kadang itu juga disoroti nih Pak sama para orang tua. Kira-kira apa sih prestasi yang sudah diraih dari Intelligentsia Islamic School ini supaya lebih terinformasikan lagi? Betul. Kalau prestasi non-akademik seperti kegiatan seni, olahraga, alhamdulillah sih.
siswa kita dari tingkat SD, SMP, SMA itu yang ikutan ekskul itu kita dorong untuk berprestasi. Jadi di sini untuk olahraga aja juara karate nasional, juara karate Jawa Barat, gitu kan. Nah, untuk olahraga ini SD juga misalnya juara futsal dan sebagainya, kita dorong begitu kan. Nah, untuk seni juara vokal gitu kan ya. Jadi untuk non akademik karena kita itu punya ekskul, jadi ekskul itu jangan berhenti kegiatan itu saja, mesti didorong untuk dia berprestasi, gitu kan, supaya ini. Nah, yang akademiknya itu mungkin Ibu dulu tahu ya, kalau salah satu indikator prestasi akademik diraih oleh sekolah bagus. Dulu kan ada UN, ada itu ya. Sekarang kan tidak ada tuh. Walaupun baru muncul TKA tuh, tes kemampuan akademik ya. Nah, dengan begitu orang di luar sebetulnya nggak bisa melihat kan gitu. Tapi dengan begitu itu terasa ya. Di Intelligentsia anak SD, maaf ya misalnya, bisa secara spontan langsung diuji kan. Maaf ya, misalnya kan ini metode zaman dahulu ya. Sekarang anak dengan fasilitas kalkulator dan sebagainya, anak lupa lagi nih 7 kali 8 itu berapa gitu ya. Tapi siswa Intel itu bisa diuji langsung begitu kan. Nah, jadi tingkat SD, SMP sama. Nah, yang terlihat banget di SMA. Yang di SMA itu salah satu indikator di akademik ya. Kelulusan ke perguruan tingginya. Berarti memang difokuskan untuk masuk perguruan tinggi ya. Di sini perguruan tinggi secara di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk di dalam negerinya sendiri, siswa Intel sudah terkenal. Jadi terkenal secara akademik juga sangat kuat gitu ya. Jadi bagi orang tua yang memang mau punya target itu, ya ini tempatnya. Sini tempatnya. Tempatnya di sini. Karena contoh ya, misalnya yang masuk ke perguruan tinggi UPI, Unpad, ITB, yang 3 aja itu, tahun kemarin aja itu 69%. 69% dari murid di sini. Wah, besar ya. Nah, yang lainnya memang masuk ke kedinasan, ke Akpol, ke militer. Tapi yang pilih UPI, Unpad, ITB-nya saja 69%. Dan itu hanya melalui jalur lapor dan tes. Wow. Bukan mandiri. Iya, bukan mandiri. Keren. Kata orang Sunda, mandiri nggak kaci. Nggak kaci. Karena kan kalau mandiri yaitu sumbangan tidak ini ya, peran uangnya cukup besar. Tapi kalau jalur lapor dan jalur tes, kalau SMA kan UTBK ya, itu betul-betul pengaruh banget anak, guru, orang tua tuh pengaruh banget sana. Jadi itu kan. Jadi di Intelligentsia itu tiap tahun nggak pernah kurang dari 60%. Selalu di atas itu. Kan, ya. Tapi itu pun yang memilih 3 itu. UPI, Unpad, ITB. Yang lainnya juga nggak dihitung tuh. Yang ke UGM, ke ini. Tapi kan orang Jawa Barat tuh senangnya UPI, Unpad, ITB. Itu tahun kemarin saja 69%. Hampir 69%. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Tadi saya juga sempat dengar ya, Bapak beberapa kali mengucapkan kalimat bullying lah segala macam ya. Betul. Padahal itu justru lagi banyak banget dibicarakan ya untuk di sosial media, walaupun mungkin itu sensitif ya, tapi itu sangat penting di sekolah untuk mengantisipasi bully itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari Intelligentsia ini, bagaimana caranya untuk mengantisipasi dan juga menangani potensi bully di kalangan siswanya, baik itu SD, SMP ataupun SMA? Memang ini bullying ini sudah merebak di mana-mana ya, terutama yang jadi sorotan media massa itu di sekolah ya. Belakang ini banyak terjadi di sekolah seperti itu. Nah, kalau kita lihat sih, kita harus menganalisis sekolah itu. Apa sih ini terjadi itu karena apa? Gitu ya. Pertama ada faktor internalnya ya. Faktor internal dari bullying itu terjadi, satu faktor internalnya. Biasanya bullying ini dilakukan oleh pelaku bullying ini, yaitu orang atau anak yang, mohon maaf ya, punya karakter yang keras. Kalau yang punya karakter lunak itu agak jauh untuk melakukan bullying. Gitu kan. Yang keras ini
itu karakter itu memang salah satu diantaranya bisa dibawa dari lahir. Anak yang punya karakter keras lebih memungkinkan untuk suatu saat melakukan bullying, gitu kan. Ya. Beda dengan anak yang karakternya lembut, ya agak kecil untuk melakukan itu. Yang kedua itu latar belakang anak gini. Lingkungan anak itu memungkinkan itu juga bisa timbul suatu saat anak melakukan bullying. Misalnya anak di lingkungan yang di lingkungan dibesarkan dengan tindak kekerasan, gitu kan, ketidakpedulian, misalnya lingkungan terdekat ya, orang tua, itu bisa memicu suatu saat si anak tersebut akan melakukan, gitu kan. Nah, jadi faktor yang pertama dilakukan di lingkungan rumah, anggap saja, dan yang tadi karakternya itu, gitu kan. Dan itu kan tidak susah ya, sekolah tidak bisa menganalisis dulu itu. Ketika anak masuk sekolah itu sudah ada ya, sudah terbentuk. Nah, sekolah inilah yang berfungsi untuk si faktor internal itu jangan sampai muncul. Nah, inilah faktor. Jadi sekolah itu menjadi faktor eksternal agar si faktor internal tadi tidak muncul. Nah, agar tidak muncul gimana sih, gitu ya? Agar tidak muncul itu sudah jelas ya, ada cara-cara ya begitu. Satu, anak itu memang ketika masuk mesti ada konsensus dulu ya, perjanjian nih. Konsekuensi melakukan ini konsekuensinya, begitu. Jadi itu mesti dilakukan. Jadi ketika masuk sekolah itu di Indonesia, anak dan orang tua tanda tangan. Konsekuensi melakukan itu, ya itu sudah tertera. Di surat perjanjiannya. Ya. Karena itu salah satu. Itu. Kemudian setelah itu, pelaku bullying itu melakukan bullying karena punya kesempatan. Ya, betul. Nah, kesempatan inilah yang harus dicegah banget oleh pihak sekolah. Satu, kesempatan ini harus dicegah melalui apa? Sistemnya. Misalnya satu, CCTV harus dimanapun. Karena CCTV ini akan menjadi pengontrol secara otomatis ya. Makanya di Indonesia, dimanapun selalu ada CCTV. Apalagi di kelas, gitu kan. Kan bullying bisa terjadi di kelas, di lorong, di mana kan. Jadi itu CCTV. Kemudian yang ketiga, yaitu keberadaan guru harus selalu dekat dengan anak. Mau istirahat, guru harus selalu di lingkungan itu. Biasanya, anak itu kalau melihat guru itu, kemungkinan kecil untuk melakukan yang tidak terpuji. Ya, kan? Jadi CCTV bisa mengontrol secara otomatis. Kehadiran guru selalu dekat. Oleh karena itu di Indonesia selalu guru mesti dekat. Selalu kalau istirahat apapun harus selalu di lingkungan itu. Nah, dengan begitu, alhamdulillah itu tidak terjadi. Padahal potensi-potensi itu dibawa dari ini ya. Banyak aja ya. Tapi dengan begitu alhamdulillah. Gitu. Jadi ini mesti dilakukan oleh sekolah. Ya. Orang mengatakan kejahatan itu dilakukan bukan hanya untuk ada niat, tapi ada kesempatan. Ya. Nah, bullying pun sama. Ketika ada kesempatan, yang faktor internal tadi sudah ada, kesempatan ada, pasti dilakukan. Gitu. Nah, oleh karena itu di Indonesia alhamdulillah. Makanya tadi dicegahnya adanya komitmen sama anak dan orang tua ya untuk tidak melakukan. Dan itu harus konsisten. Jadi konsisten kalau sesuai dengan komitmen bahwa kalau ini, makanya di Indonesia sih jangankan bullyingnya, yang mendekati bullying saja kita cegah. Jadi seperti di dalam Islam ya, kamu jangan mendekati perbuatan zina. Jadi jangan zinanya, mendekatinya aja tidak boleh, gitu ya. Nah, kita jangankan bullyingnya, mendekatinya aja nggak boleh. Contohnya gini, kalau anak di sini berkata kasar, pasti itu tertangkap. Dan kita bina bahwa berkata kasar itu tidak baik. Gitu. Kita kepada teman itu harus mengasihi, kan. Kita di sekolah 3 tahun, gitu kan, nanti di luar itu jadilah tetap menjadi saudara, jadi teman. Jangan menyakiti, gitu. Jadi di sini boleh dilihat ininya, slogan-slogannya, yaitu siswa Indonesia dimohon tidak berkata sopan Islam, tidak berkata kasar dan sebagainya.
Jadi kalau berkata kasar pun ketangkap. Karena tadi ya budaya akhlaknya Ya. juga memang besar di Betul, sini. betul, Jadi betul. pasti untuk bullyingnya sangat minim ya Betul, Pak. betul, Ya? betul. Alhamdulillah dengan begitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, Selain tadi- juga pelajaran agama juga kan di sini ada Islamic Science ya. Betul. Kita dorong agar anak itu apa ya, jangan menyia-nyiakan waktu ya. Jangan menyia-nyiakan waktu dengan menyakiti orang lain. Penting banget ya pokoknya. Berakhlak baik. Berahak baik. Gitu. Nah Pak, kalau terkait PPDB-nya sendiri di tahun ajaran baru itu seperti apa? Dibukanya mulai kapan? Nah, di Intelijensia ini apa? Kalau pembukaan resminya kan bulan Desember ya. Desember ini. Tapi masyarakat itu alhamdulillah sudah pada tahu tuh. Oh iya. Sudah apa? Di Intelijensia itu sudah pesan tempat. 1 tahun sebelumnya sudah pesan tempat. Wah, sudah dari 1 tahun Iya, iya. ya. Bahkan ya misalnya sekarang kita harusnya Desember ya. Desember. Itu sisa yang tersedia paling 1 kelas. 1 kelas Ya. untuk semua tingkatan. Ya. Tapi Bahkan masih bisa kan kalau mau mendaftar? ya, silahkan. Makanya ya secepatnya gitu. Secepatnya. Ya, karena apa ya? Ya itu. Ya alhamdulillah ya. Ini apa rezeki dari Allah ya. Orang tua tuh ini Intelijensia nggak ada brosur, nggak ada spanduk, nggak ada kan. Tapi dari mulut ke mulut Dari mulut aja. ke mulut. Karena orang tua juga alhamdulillah gitu kan, dengan anaknya di sini ada kemajuan dan sebagainya dari bidang akademik, apa agama, ya menyampaikanlah ke dunia luar gitu kan. Makanya banyak pesan 1 tahun sebelumnya. Gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendaftarannya sudah dibuka per Iya, Desember iya, tahun 2025 ya. iya. Untuk tahun ajaran Tapi kalau 2000 mau datang silakan sekarang. bisa Pak. langsung datang ke sekolah Ya, untuk karena pendaftaran. kelasnya tinggal. Tinggal sedikit lagi kuotanya. Iya. Oke, Bapak mungkin terakhir ya. Iya, mangga. Bisa disebutkan apa harapan Bapak untuk dunia pendidikan di Indonesia atau mungkin di Jawa Barat khususnya? Iya. Boleh disampaikan. Ya. Harapan kita di dalam dunia pendidikan itu, ya harapannya mah di Jawa Barat itu, ya yang tadi konsep apa ya, akademik ditingkatkan, agama tidak boleh dilupakan, mesti ditempelkan dalam kehidupan sehari-hari anak ya. Kemudian akhlak mesti ditumbuhkan, gitu kan. Karena akhlak ini berpengaruh besar ya. Jadi kecerdasan intelligence quotient-nya ya berhasil ya. Kemudian juga spiritual quotient-nya berhasil ya, agama kan. Kemudian juga emotional quotient-nya ya, akhlaknya juga itu perlu komit dari pemerintah juga ya. Iya, betul-betul. Agar itu bisa ditumbuhkan kembali lah gitu. Amin ya, semoga semakin banyak sekolah yang bisa mempertimbangkan Ya. 3 aspek tersebut ya Betul, Pak. betul. Oke, jadi buat para tribuners atau para orang tua yang lagi mencari sekolah, mungkin yang ingin anak-anak tingkat SMA-nya melanjutkan ke perguruan tinggi bisa dimulai dari SMA Intelijensia Islamic School ini atau tempatnya di sini, atau mungkin buat anak-anak yang masih di sekolah dasar. Karena penanaman karakter itu harus dari anak kecil ya Pak, bisa nih tempatnya di sini di SMA, di SD Intelijensia Islamic School. Pokoknya dari 3 aspek tadi, pendidikan, agama, dan akhlak akan terbangun kalau disekolahkan di sini ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak untuk waktunya, telah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di sini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk pendaftaran per Desember, bisa dimulai langsung, bisa daftar ke sekolah langsung, atau bisa dikepoin aja ya informasinya di media sosial. Ada mungkin Pak? Website. Oh, di website. Dan mesti datangnya dari sekarang gitu, karena kelasnya tinggal terbatas sedikit lagi. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu.